Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim dalam membaca tafsir Suratul Fatihah dari kitab Tahdzib Al-Misbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibn Katsir. Dalam bahasan yang disampaikan oleh beliau, tafsiru al-isti'adzati wa ahkamuha. Tafsir isti'adzah yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan hukum-hukumnya, ya, dan hukum-hukum seputar isti'adzah. Al-Imam atau Syekh Mubarakfuri rahimahullahu taala dalam meringkas dan mentahdzib tafsir Ibnu Katsir ini belum membuat judul-judul semacam ini yang tentunya tidak ditemukan di dalam buku aslinya. Dalam tafsir aslinya tidak ada keterangan tersebut. Jadi keterangan ini datang dari pentahdzibnya, yaitu Syekh Mubarakfuri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tentang tafsir isti'adzah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berilah maaf kepada manusia, wa'mur bil 'urfi, dan ajak manusia kepada kebaikan, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kemudian juga Allah berfirman, kata beliau, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Jika memang Anda diganggu oleh syaitan, ya, fasta'iz billah, hendaklah minta perlindungan kepada Allah, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu sami'un alim, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, idfa' billati hiya ahsan, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, balaslah, ya, keburukan itu dengan kebaikan. Balaslah sebuah keburukan dengan kebaikan. Kemudian dalam ayat yang lainnya kata beliau bahwa wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Tidaklah bisa bertemu atau menerima, ya, permusuhan atau sabar dalam permusuhan kecuali orang-orang yang bersabar, dan tidaklah bersabar kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang besar di dalam kesabarannya tersebut. Dalam menafsirkan isti'adzah, ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengutip ayat-ayat tadi, ya, sebagai penjelasan daripada isti'adzah dan kapan kita ucapkan dan maknanya. Kata beliau setelah mengutip ayat-ayat di muka, fahadhihi thalathatu ayatin laisa lahunna rabi'atun fi ma'naha. 3 ayat yang kita bacakan di muka, tidak ada ayat keempat di dalam makna yang semakna dengannya. Ya, hanya 3 ayat tersebut. Wa huwa anna Allah Ta'ala ya'muru bimusana'atil aduwil insi wal ihsan ilaihi, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita
ya untuk melawan berbuat kebaikan, dalam melawan musuh manusia itu dengan cara berbuat kebaikan kepada mereka. Liyaruddahu anhu tab'uhu at-tayyib, agar ya mengembalikan atau dalam rangka untuk mengembalikan tabiat baiknya manusia tersebut dengan cara kita lawan keburukannya dengan kebaikan. Ilal muwalati wal musafat, ya, agar dia kembali kepada kebaikan, loyalitasnya kepada kita dan kebersamaannya dengan kita, kata beliau. Wa ya'muru bil isti'adzati bihi minal adwi syaitani la mahala. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari musuh syaitan. Ya. Dan hanya itu caranya. Idz la yaqbalu musana'atan wala ihsanan. Karena musuh syaitan itu tidak menerima ya perbuatan baik kita. Wala yanbaghi ghairu halaki bani wala yabtaghi ghairu halaki bani Adam. Dan dia tidak menginginkan kecuali hanya agar Bani Adam ini binasa dan rusak. Li syiddatil adawati bainahu baina abihi Adam, karena kerasnya permusuhan setan iblis dengan bapak kita itu Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah mengatakan, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai bani Adam, jangan sampai kalian difitnah oleh syaitan sebagaimana telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Sehingga Ibnu Katsir ingin mengajak kita bahwa ya agar kita menggunakan isti'azah untuk mengusir musuh syaitan. Sedangkan musuh Bani Adam, kata beliau, cara melawannya adalah dengan kita melawan keburukannya dengan kebaikan. Sedangkan syaitan tidak bisa kita lawan keburukannya dengan kita berbuat baik kepadanya. Kita berikan sesajen, kita berikan indah, itu tidak bisa. Ya, caranya untuk mengusirnya, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah perintahkan tadi, ya, fasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya gangguan dan gangguannya tersebut. Wa qad aqsama lil walid Adam alaihissalam anahu lahu laminan nasihin. Ya. Dan dulu bagaimana permusuhan setan kepada Adam ini, dia mengatakan bahwa ya, aku bersumpah wahai Adam, aku ingin mengajak kamu kepada kebaikan sebagai penasehat. Ini kata setan, kata iblis dahulu. Padahal yang diinginkan adalah kerusakan. Maka lalu Allah Azza wa Jalla usir dia dari surga ya karena kesombongan dan kerusakannya. Maka cara melawannya adalah dengan cara kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini diantara hukum daripada isti'azah, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang berikutnya kata beliau ya bahwa al-isti'azatu takunu qabla tilawah. Jadi kesimpulan dari keterangan dalam pembahasan ini, kata beliau, bahwa isti'azah kita ucapkan ketika kita diganggu oleh syaitan. Sedangkan ketika kita diganggu oleh manusia, maka bukan isti'azah yang diucapkan. Namun ya lawanlah keburukannya dengan kebaikan. Jadi kita punya dua musuh dalam hidup ini dan tidak lepas dari itu. Ya, manusia dan syaitan. Manusia lawan keburukannya dengan kita berbuat baik kepadanya. Allah suruh kita, khuzil afwa wa'mur bil 'urf, berikan maaf kepada manusia dan ajak kepada kebaikan. Ini cara kita bergaul dengan manusia, siapapun itu. Ya. Dalam rumah tangga kita, bertetangga dalam masyarakat, ya, di dalam lingkungan masjid kita, lingkungan kampus atau pekerjaan kita dan seterusnya,
lawanlah keburukan orang dengan kebaikan. Sedangkan syaitan cara melawannya dengan isti'azah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pernah kita bahas dalam kajian tematik dulu, tapi tidak masalah kita ulang kembali. Sehingga melawan syaitan itu bukan dengan cara kita mengalah dan mengucapkan bahasa-bahasa permisi atau ampunan atau berdekat dengan syaitan, tidak. Sebagaimana mungkin sebagian orang memberikan sesajen kepada syaitan, ya, jika dia bangun rumah maka dia berikan ada segumpal nasi, sebungkus nasi, ya, di tempat rumah yang akan dibangun. Ada sate, ada apa di situ. Jika dia menyelenggarakan acara pernikahan agar tidak diganggu acaranya oleh jin dan setan, atau jika dia bangun jembatan maka ada sesajennya menyembelih ini dan itu, ya, dan seterusnya. Itu tentu tidak benar. Caranya, kata Ibnu Katsir, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pun pelajaran bagi kita karena banyak orang-orang yang menyeleweng di sini. Lihat tafsir Ibnu Katsir mengajarkan kepada kita dengan membawa ayat tersebut bahwa setan diusir dengan isti'azah, bukan dengan cara kita, ya, minta perlindungan. Karena ada orang-orang yang demikian. Allah mengatakan dalam surah Al-Jin, ya, wa annahu kana minal insi wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah mengatakan bahwa ada laki-laki di kalangan manusia ini, mereka ya'udzuna minal jin, minta perlindungan kepada jin, fazaduhum rahaqa, maka jin itu hanya menambah mereka dosa dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bekerjasama dengan jin, dukun contohnya, dia tidak akan mampu mendatangkan ilmu dan kemampuan dia tanpa bantuan jin dan syaitan itu. Maka dia akan memberikan sesajen ini, akan memotong ayam tanpa basmalah, dia akan menulis Al-Quran dengan darah haid, nifas dan semisalnya. Dia akan disuruh menginjak Al-Quran, dia tidak boleh sholat. Ini sesembahan dia kepada jin. Jika dia ingin menerawang, ingin melihat atau menyembuhkan anaknya, maka dibuat acara ritual memanggil jin dan bertanya apa penyakit anak ini dan bagaimana kesembuhannya. Itu banyak terjadi di kalangan kaum muslimin sendiri, yang seharusnya pendidikannya adalah, ya, kita jangan justru minta bantuan jin, ya, mereka musuh kita dan tujuan mereka adalah ingin menyesatkan Bani Adam, disesatkan terus. Contohnya tadi disuruh kufur dulu baru dia mau membantu Bani Adam. Tidak boleh sholat, ya, harus membunuh fulan, harus memberikan korban, ya, kepada ini dan itu, menyembelih ke kuburan fulan dan seterusnya. Barulah dia memberikan kekuatan, ya, perkara-perkara gaib diinformasikan oleh jin tersebut yang dia hakikatnya mencuri berita dari langit. Kemudian pembahasan berikutnya, kata beliau, al-isti'azatu takunu qabla tilawah. Jadi isti'azah ini kita baca kapan? Sebelum tilawatul Quran, kata Ibnu Katsir, ya. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berbunyi fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika Anda, ya, jadi qara'ta itu di dalam bahasa Arab adalah kata kerja bentuk lampau, bentuk madhi namanya, ya, past tense, kata kerja bentuk lampau, yang artinya kalau kita artikan secara bahasa, jika Anda sudah baca Quran, fasta'iz billah, barulah Anda minta perlindungan kepada Allah. Kapan? Jika sudah baca Al-Quran. Jadi setelah selesai baca Al-Quran baru membaca isti'azah, ya. Ini secara bahasa dari ayat ini, dan inilah yang difahami oleh sebagian orang, termasuk diantaranya sahabat, ya. Dikutipkan dari beliau, disandarkan kepada beliau itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kalau baca Quran tidak dibaca di awal isti'azahnya, tapi setelah selesai baca Al-Quran baru isti'azah. Dalilnya ayat ini, fa idza qara'ta,
jika Anda sudah membaca Al-Quran, barulah minta perlindungan kepada Allah. Ini diantara hukum dari isti'azah, ya. Ini, namun yang tepat bacaan isti'azah sebelum membaca. Karena kata Ibnu Katsir, makna daripada firman Allah tersebut adalah idza aradtal qira'ata, jika Anda ingin. Jika Anda ingin. Ya. Sebagaimana kata beliau, ya, Allah membahasakan salat juga dengan bahasa kata kerja lampau. Ya. Idza qumtum, qama, ya. Kata kerja lampaunya qumtum. Jika kalian sudah salat. Ya. Faghsilu wujuhakum, maka kalian baru berwudu. Namun tidak ada yang memahami bahwa setelah sholat baru berwudu. Ya. Tapi sebelum sholat orang berwudu. Itu syarat sah sholat. Maka sama dengan firman Allah ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Berarti beliau berpendapat bahwa isti'adzah ini dibaca sebelum membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu membaca basmalah, lalu membaca surah tersebut. Sebagian ulama mengatakan apa? Sebelum membaca atau setelah membaca Al-Quran, barulah kita membaca isti'azah. Jadi misalkan ada orang baca, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, baru membaca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru belakangan isti'azahnya. Ini pendapat sebagian orang dengan dilalah bahasa. Namun yang tepat isti'azah itu dibaca sebelum ia membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian, ya, Al-Imam Ibnu Katsir juga melanjutkan bahwa isti'adzah itu, kata beliau, ya, bunyinya adalah a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini lafaz isti'adzah di dalam salat. Jika ada orang yang dia membaca Al-Qur'an atau membaca di dalam salat, setelah membaca doa istiftah lalu ingin membaca Al-Fatihah, maka bacalah a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini lafaz isti'adzah. Ini pendapat sebagian ulama kita. Sebagian mengatakan bahwa isti'adzah itu adalah cukup dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, dan pernah kita sampaikan bahwa ini masalah khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, baik itu mufassirin maupun fuqaha. Ya, sebagian memilih bahwa lafaz yang dibaca dalam isti'adzah ketika sholat itu sebelum membaca Al-Fatihah itu seperti tadi, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Walaupun bacaan itu secara sir saja, tidak secara jahar, dilirihkan di dalam pengucapannya. Arti hamaz, kematian, ya, yang disebabkan oleh syaitan. Ya. Nafakh, kibr, yaitu kesombongan yang ditiupkan oleh syaitan dalam diri kita. Nafath, yaitu syair, ya, syair, lagu-lagu yang tidak disyariatkan di dalam agama kita, nyanyi-nyanyi dan semisal itu, syair, ya. Maka kata beliau, inilah yang disyariatkan bagi orang yang sholat sebelum dia membaca Al-Fatihah, isti'adzah ini. Dan dalam ilmu fikih, isti'adzah ini hukumnya wajib dibaca ketika membaca Al-Fatihah. Ya. Yang tepat dia dibaca setiap rakaat. Kita membaca Al-Fatihah, mulailah dengan isti'adzah. Ya. Rakaat 1, kedua, ketiga sampai selesai. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan atau kewajiban itu dibaca di rakaat pertama saja. Kedua dan seterusnya tidak usah. Namun yang rajih, ya, sebagaimana pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dan juga yang dikuatkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah, bahwa isti'adzah ini dibaca pada setiap rakaat sebelum membaca suratul Fatihah.
Kemudian ini lafaz isti'azah ya yang dipilih oleh para ulama kita pakar hadis. Ya, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Namun boleh jika ada orang yang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang berikutnya kata beliau, at-ta'awudz indal ghadab. Ya, isti'azah ketika marah. Ya, ini hukum seputar isti'azah. Kita sering emosi, sering marah, mungkin di jalanan kita sering marah ketika lalu lintas, macet dan semisalnya. Dalam rumah tangga dengan anak-anak kita sering marah. Teman-teman kantor kita dan semisal itu terkadang membuat emosi dan semisalnya. Maka segera isti'azah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang berdebat, dia marah, dia sampai marah. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, aku ajarkan, ya, aku tahu sebuah kalimat yang jika diucapkan oleh mereka berdua akan hilang amarahnya seketika. Apa itu? Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tempat disyariatkan membaca isti'azah. Tempat disyariatkan membaca isti'azah ketika kita mungkin emosi dan amarah datang dan semisal itu. Kemudian kata beliau, yang berikutnya, al-isti'azatu wajibatun au mustahabbah. Apa hukum baca isti'azah ini? Ya, saya singgung tadi di muka bahwa kata beliau jumhur al-ulama'i ala anna al-isti'azata mustahabbatun. Ya, dalam membaca isti'azah baik dalam salat maupun di luar salat. Ingin membaca Al-Qur'an, ya, apa hukum isti'azahnya? Jumhur mengatakan sunnah membacanya. Sunnah saja. Namun sunnah itu bukan dalam arti untuk ditinggalkan. Yang namanya sunnah untuk dikerjakan. Nah, ini terkadang kita juga menyepelekan ketika mendengar ini sunnah, sunnah, tinggalkan aja. Salah besar. Sunnah itu ada untuk dikerjakan. Sebaliknya kata ulama kita, yang namanya makruh itu untuk ditinggalkan, bukan untuk dikerjakan. Orang berdalil dengan alasan ini makruh, ya kerjakan saja, kan sekedar makruh. Ini bahaya. Ya. Ada orang yang dia selalu berdalil dengan hukum makruh ketika membahas masalah rokok. Akan makruh saja itu rokok, maka nggak apa-apa lah kita merokok. Padahal arti makruh itu apa? Yang dibenci. Yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan alasan makruh dia kerjakan. Sebaliknya, karena dia sunnah, sesuatu amalan sunnah ditinggalkan. Ini terbalik keadaannya. Kita belajar, kenali hukum-hukum agama kita, mana yang makruh, mana yang sunnah. Makruh kita tinggalkan, yang sunnah kita kerjakan. Ini seharusnya. Namun berkebalikan ya, yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Kita harus belajar banyak ini. Bagaimana praktek para ulama kita. Kemudian kata beliau, nah, jadi jumhur mengatakan sunnah dia. Ketika kita membaca Al-Quran, maka sunnah membaca isti'azah. Laisat bi mutahattimatin ya'sam tarikuha. Tidak wajib ya, yang menyebabkan orang yang meninggalkannya berdosa. Ya, wa haka Ar-Razi an Atha ibn Abi Rabah wujubaha fi sholati wa kharijaha kullama arada al-qira'ah. Namun dikisahkan oleh Ar-Razi sebuah hikayat dari Atha bin Abi Rabah, ulama tabi'in di Mekah. Ya, Atha bin Abi Rabah ini adalah seorang tabi'in. Dikutip dari Atha bin Abi Rabah ini bahwa isti'azah hukumnya wajib baik dalam sholat ataupun di luar sholat, kata beliau. Setiap ingin membaca Al-Quran maka wajib membaca isti'azah baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Wahtajar Razi li Atha bi zahiril ayah. Dalilnya, hujjahnya zahir firman Allah fasta'iz. Ini perintah, kata kerja, maka perintah itu hukum asalnya memberikan makna kewajiban. Zahiruhu al-wujub, kata beliau. Ya, karena perintah. Ini juga ya, kita perhatikan di dalam memahami agama kita ini, jika ada sebuah perintah, kata kerja perintah dalam Al-Quran atau hadis, maka hukum asalnya bermakna wajib.
Ini kaidah dalam kita beragama. Berarti kita harus pelajari mengenal bahasa Arab, ya, mana perintah, mana informasi, mana larangan. Larangan membawa makna haram. Ya, larangan membawa makna haram. Sebaliknya perintah membawa makna kewajiban, kecuali ada dalil yang memalingkan makna itu kepada sunnah atau yang larangan itu kepada makruh dan semisalnya, maka baru berubah hukum. Namun hukum asal setiap perintah adalah membawa makna kewajiban. Sebaliknya hukum asal semua larangan membawa makna haram di dalam agama kita. Ini yang pertama kata dalilnya, fasta'iz, mintalah pelindungan perintah. Yang kedua, wa bimu'adzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Yang kedua yaitu Nabi melakukannya secara kontinu. Ya, terus dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kedua akan kewajibannya. Ya, dalil kewajibannya adalah Nabi terus membacanya. Masa kita meninggalkan yang Nabi baca, ya, yang Nabi rutinkan melakukannya, lalu kita datang dan meninggalkannya? Tidak. Jadi ini dalil kedua. Yang ketiga kata beliau, wali annaha tadra'u syarra syaitan. Yang ketiga, karena isti'azah ini adalah bisa mengusir keburukan syaitan. Bisa mengusir keburukan syaitan, maka menjadi wajib. Ya, dalam membaca Al-Qur'an, jika ada orang yang baca tidak membaca isti'azah, mungkin dia dekat dengan ngantuk. Sedikit baca langsung nguap ngantuk. Ya, sedikit baca datang kemalasan. Ya, di sampingnya handphone, di samping Al-Qur'an. Satu ayat 3 pesan balas. Satu ayat baca 3-4 pesan dibalas. Bagaimana bisa selesai? Ya, kapan selesai baca satu surat kalau demikian? Ya. Nah, jadi kata beliau apa? Ya, membacanya adalah mengusir keburukan syaitan pada diri kita ketika membaca Al-Qur'an itu. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dan sesuatu yang seandainya tidak sempurna kewajiban dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, mengusir syaitan hukumnya apa? Yang mengganggu kita wajib atau tidak? Wajib. Karena gangguannya buruk kepada diri kita. Berarti ketika dia mengganggu kita dan wajib mengusirnya, maka hendaklah membaca sesuatu yang bisa mengusir setan itu, yaitu isti'azah. Maka ini 3 dalilnya. Pertama, zahir firman Allah, fasta'iz, mintalah perlindungan kepada Allah, bacalah isti'azah. Yang kedua, Nabi rutin membacanya. Ini dalil kedua. Dalil ketiga, manfaatnya mengusir keburukan syaitan. Dari situ Al-Imam Atha bin Abi Rabah berpendapat bahwa membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quran, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, hukumnya apa? Wajib. Dan Ibnu Katsir seakan-akan beliau menguatkan pendapat ini, karena beliau menjelaskan secara terperinci dalilnya 1, 2, 3. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jumhur ulama dalam hal ini, ya, mengatakan sunnah. Namun jumhur tidak punya dalil yang konkret, yang kuat dalam hal ini. Baik, pembahasan berikutnya min lataifil isti'azah. Di antara makna isti'azah kata beliau, wa min lataifil isti'azati annaha taharatun lil fam mimma kana yata'atahu min al-laghwi war-rafathi. Di antara makna isti'azah ini atau manfaatnya, ya, yang pertama kata beliau, taharatun lil fam, pembersih mulut kita dari apa yang kita ucapkan sebelumnya, candaan yang tidak benar, bermain-main yang tidak manfaat, ya. Maka isti'azah bisa membersihkan mulut kita dari hal-hal semacam itu. Yang kedua, wa tatyibun lahu, ya, yaitu memperbagusi lisan kita. Kata beliau, wa huwa li tilawati kalamillahi ta'ala, ya, karena hakikatnya mulut kita ini untuk membaca kalamullah, maka harus bersih dia. Membaca kalamullah harus bersih, ya.
Wahya isti'anatun billah, dan dia juga adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membaca isti'azah. Sudah pembersih mulut kita dari kata-kata kotor yang kita keluarkan terkadang dalam lisan kita tanpa sengaja atau sengaja. Ya, kaget maka orang kadang-kadang secara refleks mengucapkan apa? Ya, kata-kata yang kasar atau melaknat orang dan semisal itu. Padahal Nabi mengatakan Muslim itu ya laisal mu'minu bil la'an wala bazzat. Muslim itu bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka kotor lisan dan seterusnya. Maka dengan isti'azah pembersih mulut kita dari ya ungkapan pernyataan yang buruk tadi. Kemudian ia juga minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, isti'anah dengan kepada Allah dengan cara kita membacanya. Karena tanpa perlindungan atau tanpa pertolongan Allah, kita nggak mampu berbuat di dalam kehidupan kita ini. Sulit untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nggak kuat kita sabar dengan Al-Quran, nggak kuat. Kalau kita menonton televisi lebih kuat. Orang rame-rame nonton konser, bayar harga mahal, kuat. Berdesak-desakan di sana. Nonton televisi Liga Indonesia, SEA Games final Indonesia dengan Thailand, kuat dia. Bahkan ada yang sampai terharu menangis dan semisal itu, histeris, masya Allah, kuat dia sampai titik terakhir atau menit terakhir. Siapa penendangnya, bagaimana prosesnya, dia tahu semuanya. Sabar melihat itu. Dengan Al-Quran yang dia berpahala tidak mampu. Mungkin tidak sering membaca isti'azah. Wa'tirafun lahu bil qudrah, dan juga pengakuan kepada Allah atas kemampuan Allah. Jadi kita mengucapkan isti'azah ini adalah keyakinan batin kita Allah yang mampu untuk menolong kita. Walil abdi bid-da'fi wal ajzi, dan pengakuan hamba dia makhluk yang lemah, yang dhaif, yang lemah, an muqawamati hadal aduil mubin, dalam rangka untuk melawan musuh yang jelas ini, yang batini ini, kata beliau. Alladzi la yaqdir ala man'ihi wa daf'i illallah alladzi khalaqah, yang tidak mampu menahannya kecuali Allah yang telah menciptakannya. Wala yaqbal musana'atan wala yudari bil ihsan, dan tidak menerima negosiasi dan tidak pula kebaikan, tidak mungkin menerima itu syaitan. Kata beliau demikian. Maka yang mampu menolaknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dengan kekuatan, tidak bisa dengan duit, nggak bisa disogok itu setan, nggak bisa. Menyogok setan berarti kita jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah. Ya, bukannya pergi, justru tambah dekat dengan kita tanpa merusak diri kita. Orang mengasih dia makanan, mengasih dia duit dan semisal. Nggak bisa. Setan itu hanya Allah yang bisa mengusirnya. Dengan cara apa? Ucapkan isti'azah. Ucapkan isti'azah. Bi khilafil aduwi min naw'il insan, berbeda dengan musuh dari jenis manusia, kata beliau. Kama dalat ala dzalika ayatun minal Qur'anil Karim. Ya, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak ayat ya dari Al-Qur'anul Karim bahwa Allah mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Bahwa ya Allah mengatakan hamba-hambaku wahai syaitan, kamu tidak memiliki sultan, kemampuan untuk merusaknya. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Allah yang menjadi wakil bagi mereka dalam mengusir setan-setan tersebut. Wa qad nazalatil malaikatu limuqawtalatil aduil basyari, sungguh telah turun malaikat ya untuk memerangi musuh berupa manusia. Faman qatalahul adu zahirul basyari kana syahidan, yang dibunuh oleh musuh itu adalah manusia, maka dia syahid. Wa man qatalahul adul batini kana taridan, orang yang mampu dibunuh oleh setan maka dia tercela. Lihat ya, korban dari setan tercela, korban dari manusia syahid, kata beliau ya. Wa man ghalabul adu zahiri kana ma'juran, orang yang dikalahkan oleh musuh nyata berupa manusia dia berpahala. Ya, kita jika kalah dari manusia maka kita berpahala.
Wa man qaharahul aduul batini kana maftunan aw mawzura. Orang yang dikalahkan oleh musuh batin, gaib itu syaitan, maka dia terfitnah dan juga berdosa, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Lawalamma kana syaitanu yaral insana min haitsu la yarah ista'adza minhu billadzi yarah. Maka ketika syaitan ini melihat manusia dan sebaliknya manusia tidak bisa melihat syaitan, maka hendaklah dia minta perlindungan kepada zat yang bisa melihatnya. Siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Wala yarahu syaitan, dan syaitan pun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini faedah luar biasa dari Al-Imam Ibnu Katsir. Kata beliau bahwa pertama, orang yang dibunuh oleh sesama manusia dia berpahala. Sebaliknya orang yang dibunuh oleh jin dan syaitan dia tercela. Orang yang dikalahkan oleh manusia dia berpahala. Orang yang dibunuh tadi syahid, syahid. Dan orang yang dikalahkan oleh manusia, dikalahkan sesama manusia, dia berpahala. Dan orang yang dikalahkan oleh jin dan syaitan, maka dia berdosa. Maka ketika syaitan itu gaib di pandangan manusia, maka manusia hendaklah minta perlindungan kepada zat yang tidak ada yang gaib bagi dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita tidak bisa melihatnya, bagaimana kita minta perlindungan dari orang yang tidak bisa melihat syaitan? Maka tepatlah kita logis banget bahwa kita hanya bisa meminta perlindungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yang bisa melihat segala-galanya, yang Sami maha mendengar, yang Alim maha melihat kepada perkara baik nyata ataupun rahasia, baik terang-terangan maupun gaib. Maka dekatlah dengan Allah Azza wa Jalla. Sering-seringlah mengucapkan isti'azah. Sering-seringlah mengucapkan isti'azah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasal berikutnya kata beliau, al-isti'azatu huwal iltija'u ila Allah ta'ala. Makna isti'azah ini adalah iltija, kembali kepada Allah ta'ala. Waltisaqu bijanabihi min syarri kulli dhi syarrin, dan mendekat dengan Allah Azza wa Jalla, berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang memiliki keburukan. Wal iyazatu takunu lidaf'i syarr. Sedangkan minta perlindungan ini dalam rangka untuk menolak keburukan. Kata beliau, wal liyazu yakunu li talabi jalbil khairi. Sedangkan ada bahasa al-liyaz adalah artinya minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti daripada isti'adzah, yaitu kembali kepada Allah Azza wa Jalla di dalam menolak segala keburukan, yaitu segala keburukan yang datang dari jin dan syaitan tersebut. Maka ketika hamba mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata Ibnu Katsir, astajiru bi janabillahi minasyaitonir rajim an yadurrani fi dini aw dunyaya. Ketika kita mengucapkan isti'adzah ini, maka artinya aku minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang rajim, yang terkutuk, dari gangguannya kepadaku dalam agamaku dan juga duniaku. Au yasuddani an fi'li ma umirtu bihi, atau yang bisa menghalangiku dari kebaikan yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya. Atau an yahussani ala fi'li ma nuhitu an, berlindung kepada Allah dari godaannya, dari motivasinya, seruannya mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada isti'adzah. Jadi ketika orang meminta perlindungan kepada Allah, maka banyak maknanya. Minta perlindungan dalam agama agar tidak terkena syubhat, terkena perkara syahwat dan syubhat, baca isti'adzah. Dan yang kedua, agar dunianya juga aman, minta perlindungan kepada Allah dalam dunianya. Apa dunia ini? Kesehatannya, harta bendanya, rumah tangganya, keuangannya, dan seterusnya itu. Atau juga artinya kata Ibnu Katsir, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan setan yang bisa menghalangi kita dari kebaikan. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla.
atau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari motivasi setan, bisikannya untuk meninggalkan perkara-perkara yang atau mengerjakan perkara-perkara yang dilarang di dalam agama kita. Fa inna syaitana la yakufu 'anil insani illallah. Karena setan tidak ada yang bisa menghalanginya dari manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walihadza amara ta'ala bimusana'ati syaitanil insi wa mudaratihi bi isda'il jamili ilaihi liyaruddahu tab'uhu amma huwa fihi minal adza. Kata beliau, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada musuh kita berupa manusia dan berbuat baik kepadanya, ya, agar kembalilah sifat baiknya kepada kita, ya, dan dia tidak mengganggu manusia. Sedangkan kepada syaitan disuruh untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia la yaqbalu rishwah, tidak menerima sogokan setan itu, kata beliau. Wala yu'thir fihi jamil, dan tidak berpengaruh kepadanya perbuatan baik kita. Li'annahu syarirun bittaba', karena tabiatnya buruk, itulah setan. Sedangkan manusia tabiatnya baik. Ini manusia, ya, berakhlak dia, ya, inilah manusia. Namun setan aslinya tabiatnya adalah buruk, kata beliau. Karena diciptakan dari api yang buruk tabiatnya, manusia dari tanah yang suci bisa bertayamum dengan itu. Walaupun setan mengklaim, aku lebih baik daripada tanah, api lebih baik daripada tanah, kata setan. Namun yang tepat bahwa tanah lebih baik daripada api. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Azan, oh ya baik. Sudah azan, ya kita istirahat. Kita lanjut setelah salat insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit melanjutkan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, lalu tasmiyatus syaitan, penamaan syaitan. Asyaitanu fi lughatil Arab mushtaqun min syatana idza ba'uda. Syaitan itu dalam bahasa Arab, ya, kata jadian yang terambil dari kata dasar syatana yang artinya jauh. Itulah syaitan. Fahuwa ba'idun bi tab'ihi min tiba'il bashar. Dan dia dengan tabiat ciptaan Allah kepadanya itu jauh dari tabiat manusia. Wa ba'idun bi fisqihi an kulli khair, jauh dengan kefasikannya dari segala kebaikan. Dia fasik, ya, maka jauh dari segala kebaikan. Ini arti syaitan secara bahasa. Syaitana yang jauh dari kebaikan, ya, dengan tabiatnya yang buruk, jauh dari segala kebaikan. Sebagian mengartikan syaitan itu mushtaq dari kata syata, li'annahu makhluqun min nar. Ya, ada yang mengatakan syaitan itu bukan dari syatana, namun dari syata, yang artinya, ya, ciptaan dari api neraka, dari api. Wa minhum man yaqul kilahuma sahih fil ma'na walakinnal awwala asah. Kata Ibnu Katsir, sebagian ulama mengatakan bahwa dua-duanya sahih dalam makna, namun yang pertama lebih sahih, lebih tepat, kata beliau, yaitu apa? Jauh dari kebaikan, jauh dari tabiat yang baik dan semisal itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahwa walihadza yusammuna kull man tamarrat min jinniyin wa insiyin wa hayawanin syaitana. Maka para ulama kita dahulu, orang-orang Arab dahulu, ya, memberikan gelar atau nama kepada segala sesuatu yang menyimpang tabiatnya, yang rusak tabiatnya, itu diberi gelar dengan nama syaitan. Baik itu manusia,
Ya, apalagi jin setan jelas, hewan yaitu mereka gelari dengan setan. Setan, ya. Jika ada yang berbuat jahat, mereka sebutkan setan gitu ya. Itu dulu katanya orang-orang memanggil setan orang-orang yang buat jahat, yang tabiatnya seperti tabiat setan. Oleh karena itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Dzar, ta'awwadz billahi min syayatinil insi wal jin. Wahai Abu Dzar, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan-setan manusia dan setan jin. Faqultu awalil insi syayatin, wahai ya Rasulullah, apakah ada setan dari jenis manusia? Qala na'am, iya ada. Setan dari jenis manusia yang fasik, yang tidak salat, yang berbuat jahat dan semisal itu. Itu setan dari jenis manusia, kata beliau. Kemudian makna daripada ar-rajim. Makna rajim itu adalah fa'il bermakna maf'ul, ay marjum matrud anil khairi kullih. Rajim ini artinya dirajam, dilempar, diusir dari semua kebaikan. Ini arti rajim. Yang terkutuk bahasa kita ya, yang terlempar dari segala kebaikan. Allah mengatakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu, dengan bintang-bintang, dan kami jadikan dia sebagai rujum, pelempar kepada setan-setan yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bilang meteor atau bintang jatuh, itu hakikatnya bintang untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit. Kemudian beliau mengatakan, inna zayyana as-samaa'a dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit dunia dengan perhiasan berupa kawakib, bintang-bintang. Wa hifzan min kulli syaitanin marid, dan sebagai penjaga yang menjaga dari segala syaitan yang merusak. Jadi ini arti rajim. Dan juga dia adalah li'anu yarjumun nas bil wasawis warraba'ith, dan dia adalah melemparkan manusia berupa was-was di dalam diri mereka. Itulah setan. Jadi rajim bisa berarti yang terlempar, ya, atau rajim yang melempar. Melempar apa? Was-was ke dalam hati-hati manusia. Ya, atau rajim yang bermakna yang dilempar dengan bintang-bintang karena ingin mencuri berita dari langit. Ini arti rajim. Ya, asyaitan ar-rajim tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit tambahan seputar isti'azah ini, bahwa kita juga boleh membacanya ketika salat yang kiranya penuh dengan was-was. Kadang-kadang datang pikiran yang kita terbawa dan hilang jauh dari salat dan tidak bisa khusyuk di dalam salat, bacalah isti'azah. Boleh. Ya, secara lirih boleh membaca isti'azah di dalam salat. Ya, ketika kita terganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak atau yang memalingkan kita dalam kekhusyuan di dalam sholat tersebut. Atau juga dianjurkan kita membaca isti'azah kalau mimpi buruk. Jika orang mimpi buruk, bacalah isti'azah. Ya, hanya itu, jangan ceritakan mimpi buruknya, karena akan terjadi, bakal terjadi. Orang yang bermimpi buruk tersebut jangan ceritakan. Nanti orang tafsir macam-macam lalu benar terjadi, benar adanya. Cukup isti'azah, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan setan. Kemudian sedikit seputar isti'azah ini, pertanyaan. Ya, apakah was-was setan bisa dilawan dengan isti'azah? Iya. Ya, was-was setan itu kita lawan dengan isti'azah. Tadi ya, was-was di dalam sholat lawannya dengan isti'azah. Segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang imannya sudah memuncak dia
sampai setan ini sudah lelah, nggak bisa menggoda dia. Sehingga apa kata Rasulullah? Ada orang yang didatangi setan, setan ini berusaha membisik-bisiki dia. Siapa yang menciptakan kamu? Terus siapa yang menciptakan ini dan itu? Terus diajak dialog oleh setan sampai pada puncaknya, siapa yang menciptakan Allah? Kata setan itu. Maka kata Nabi, jika ada orang yang terkena was-was semacam itu hakikat sharihul iman, iman yang paling tinggi dan sempurna. Maka segera minta perlindungan kepada Allah dari setan, segera baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika sudah sampai pada puncak semacam itu, segera berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukannya. Dan juga terkadang ya banyak orang yang terkena penyakit was-was dengan setan ini. Ada orang yang dia was-was dalam bersuci. Ya, kata dia, padahal saya sudah bersuci, tapi lihat kok lengan ini kering, kata dia, was-was. Jangan-jangan belum sampai air ke sini, ulang lagi. Dia lupa bahwa ketika dia melipat lengan ini ketemu kulit dengan kulit, maka kering kelihatannya. Maka dia lihat kok kering, was-was setan, ulang lagi. Ya, saya pernah ditanyakan oleh orang semacam itu. Sehari mungkin ada belasan pertanyaan seputar was-was, dan dia terkena penyakit itu. Ya, Ustadz, kata dia, tadi ana lupa baca doa nggak dalam ruku. Saya ragu-ragu baca atau tidak. Apakah saya mengulang sholat saya? Datang lagi pertanyaan berikutnya. Tadi saya di dalam tasyahud seperti lupa membaca asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Apakah batal sholat saya? Terus orang yang sama belasan kali bertanya masalah sholat. Saya mengatakan bahwa Anda sudah sampai pada derajat kronis ini penyakit was-wasnya. Tinggalkan was-was itu. Bacalah isti'adzah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, baca isti'adzah kepada Allah. Dan ini terjadi sampai-sampai di zaman para ulama kita. Imam Malik pernah mengobati atau ditanyakan ya orang yang terkena penyakit was-was semacam ini juga. Orang itu bilang, wahai imam, saya baru wudhu sudah sempurna, tapi setelah wudhu masuk sholat, was-was datang. Ada bisikan, wudhumu belum sempurna, saya ulang, kata beliau. Atau orang itu sampai juga ya berwudhu, ya sampai berulang kali, sampai saya nyemplung dalam sungai, wudhu dalam sungai itu sekaligus, kata beliau. Mandi sambil wudhu di dalam sungai. Apakah dan setelah itu keluar dari sungai ragu-ragu juga. Kata Imam Malik, maaf, Anda sudah gugur kewajiban sholat. Kenapa? Anda sudah gila. Jadi parah penyakit was-wasnya. Jangan ikuti. Segera isti'azah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena dia selalu ingin merusak pikiran manusia. Diajak berpikir yang tidak menghayal dan semisal itu was-was daripada syaitan. Maka jawabannya adalah isti'adzah adalah obat manjur bagi segala was-was syaitan itu. Bacalah isti'adzah, sering-sering membaca isti'adzah. Ya, karena memang musuh kita nyata yaitu syaitan, dan dia ingin merusak diri kita dalam kita ibadah, dalam kita berakidah, dalam kita berinteraksi dengan manusia. Terus setanlah yang menghiasi segala keburukan yang ada. Setan yang mengatakan bahwa dia begini kepadamu, dia dalam WhatsApp-nya mengatakan ini kepadamu, captionnya adalah caption marah, maka kamu harus marah kepada dia. Terus dilawan dan dilawan itu. Bahkan rusaknya kaum Nuh alaihi salam dahulu, yang mereka menggambar orang soleh sampai membuat patung orang soleh dan disembahnya orang soleh itu, kata al-imam sahabat yang mulia Ibnu Abbas, yaitu setanlah yang membisikkan ke hati mereka. Apa kata setan? Kalau saja kalian melukis mereka, niscaya kalian akan ingat Allah Azza wa Jalla. Lukislah mereka itu, kalian akan dekat dengan Allah. Dilukislah, karena ketika mereka melihat lukisan orang soleh, mungkin teringat dengan Allah Azza wa Jalla. Dilukislah sampai berganti generasi berikutnya, sampailah pada generasi yang buta ilmu, sampailah lukisan itu, bahkan patung itu berkembang jadi patung lalu disembah dengan Allah Azza wa Jalla. Dibuatlah nama Yaghus, Ya'uq, Nasr, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Nuh itu. Awalnya terjadi dengan bisikan syaitan yang bermain kepada manusia. Maka jangan ikuti permainan syaitan, lawan dia segera dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik.
Pembahasan berikutnya seputar basmalah, ya. Masih ada pertanyaan seputar isti'adzah? Barangkali ada pertanyaan lainnya? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita mau tampil di hadapan umum, bukan kita grogi. Gimana kalau apa? Mau tampil, mau bicara di hadapan umum. Oh, di hadapan umum, oke. Kadang grogi. Iya. Termasuk godaan setan. Baik. Itu hanya itu. Baik. Ya, rasa grogi, kurang pede untuk tampil di publik, ya. Grogi apakah dari setan? Bisa dari setan juga. Bisa dari setan. Ya. Karena memang ya setan itu ingin merusak intinya. Ingin merusak manusia. Ya. Terkadang juga memang dalam kompetisi yang ada, persaingan, ya, apapun itu, orang sering main ilmu hitam. Bahkan di dalam pertandingan sepak bola pun terkadang yang bermain itu adalah dukun-dukun, bukan pemain bola. Dukun yang bermain. Bahkan tetangga saya di sana mengatakan, "Pak Ustadz, tahukah Pak Ustadz yang dulu menjadi tim suksesnya Presiden Fulan sampai dia terpilih, kami tim dukun dan setan-setan kami." Dia cerita secara nyata begitu kepada saya. Masya Allah, Pilpres ternyata tim suksesnya dari kalangan jin. Luar biasa negara kita ini. Kampanyenya kampanye jin dan setan. Ya, tim suksesnya jin dan setan. Ini serangan apa namanya? Gak ngerti. Maka sampai orang grogi, gemetar, keringat dingin, kata-kata yang sudah dihafal, dirangkai baik-baik, hilang kata-kata yang dirangkai indah tersebut. Ini bisa juga dengan gangguan setan. Maka banyak-banyak isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melindungi kita dari gangguan-gangguan semacam itu. Demikian. Jadi bisa jadi juga karena mungkin belum akrab ya menjadi public speaking ya, maka butuh latihan juga terkadang. Ya, butuh latihan. Bisa juga dari diri kita yang belum terlatih, atau juga bisa dari setan yang menggoda dan membisikkan kita, mengatakan kamu nggak layak loh, kamu harus minder dengan si fulan, dia lebih bagus daripada kamu nanti kalau salah bagaimana, kamu maka kayaknya belum waktunya kamu tampil, kamu itu ilmunya kurang, kamu itu, dan seterusnya. Setan menggoda sehingga kita nggak pede untuk tampil di depan publik semacam itu. Bisa jadi demikian. Maka obatilah dengan isti'adzah tadi. Ya, bismillah dan juga isti'adzah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ya. Ya, silakan. Kembali soal isti'adzah dibaca setiap rakaat sholat. Ya. Itu apakah artinya kita baca isti'adzah dan basmalah sebelum Al-Fatihah? Kalau kita yakinnya basmalah ada tempatnya di luar Al-Fatihah, apakah harus isti'adzah dulu? Baik. Isti'adzah pada setiap sholat, pada setiap rakaat ya, apa berikut dengan basmalahnya? Apa berikut dengan basmalahnya? Pendapat yang tepat ya dalam hal membaca basmalah, karena berkaitannya, membaca basmalah adalah hendaklah dibaca namun secara sir. Ini pendapat yang tepat dalam hal ini. Maka bacalah isti'adzah sir dan juga basmalah secara sir. Ini pendapat yang tepat dalam hal ini. Walaupun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa sesekali dia dibaca jahar, sesekali dibaca sir. Ya, adapun Imam Malik bin Anas maka tanpa isti'adzah, tanpa basmalah. Ini mazhab beliau. Khilaf ulama dalam hal ini. Imam Malik berpendapat apa? Dalam sholat itu tidak butuh isti'adzah dan tidak butuh basmalah, langsung membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pendapat Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala dan para pengikut beliau. Karena ada hadis yang mengatakan, hadis Anas bin Malik, yaitu kata Anas, aku sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, Utsman dan Ali, semuanya mereka memulai sholatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kata Imam Malik, enggak butuh isti'adzah
dan juga enggak butuh basmalah. Maka Syekh Albani mengomentari pendapat Imam Malik ini dalam kitabnya Sifatus Shalah yang 3 jilid yang 3 jilid, kata beliau, pendapat ini tentunya kurang tepat, kata beliau. Kenapa? Karena akan menghilangkan banyak sunnah Nabi yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jika setiap rakaat dianjurkan isti'adzah, maka juga berikut basmalahnya secara sir, lirih. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ada lagi yang lain? Baik, kita lanjut basmalah, pembahasan berikutnya. Maksud sudah waktu, baik kan? Sudah waktu, baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, al-basmalatu, kata Syekh Al-Mubarakfuri, al-basmalatu awwalu ayatin min suratil Fatihati. Basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim, adalah ayat pertama di dalam suratul Fatihah. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, iftataha biha as-sahabatu kitab Allah. Para sahabat Rasulullah membuka Al-Quran, memulai membaca Al-Quran dengan basmalah. Wattafaqal ulama'u ala anna ba'du ayatin min suratin Naml. Sepakat ulama kita bahwa basmalah ini adalah bagian daripada suratul Naml. Allah sebutkan basmalah dalam surah An-Naml. Summa ikhtalafu hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli surah aw min awwali kulli surah kutibat fi awwaliha aw annaha ba'du ayatin min kulli surah. Lalu ulama berbeda pendapat sekarang. Kata Ibnu Katsir, apakah basmalah ini adalah ayat terpisah pada setiap surat? Jadi satu ayat yang tersendiri pada setiap surat, ayat ya dikatakan sebagai ayat, atau kata beliau khilaf au min awwali kulli suratin kutibat fi awwaliha, atau dia bukan ayat tapi hanya sebagai pembuka surat, bukan ayat yang ditulis di awal setiap surat. Atau yang ketiga, annaha ba'du ayatin min kulli surah, atau dia termasuk bagian ayat dari setiap surat. Ini perbedaan yang terjadi di kalangan ulama kita. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, wa mimman haka anhu annaha ayatun min kulli suratin illa Bara'ah Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Ibnu Zubair wa Abu Hurairah wa Ali. Kata beliau, di kalangan sahabat Nabi yang berpendapat bahwa dia adalah ayat pada setiap surat, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, dan juga Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan bahwa basmalah itu adalah ayat terpisah, tersendiri, ya, ayat pada setiap yang terpisah dengan surat. Kata mereka demikian. Ini pendapat pertama. Makanya dicatat pada setiap mushaf, pada setiap awal surat, karena dia ayat tersendiri pada setiap, ya, di awal surat tersebut. Ayat bukan bagian dari surat, tapi dia ayat terpisah sendiri. Bisa dipahami ya? Dia ayat dia, namun dia bukan bagian dari surat. Ini pendapat pertama mengatakan demikian. Ya. Yang kedua, kemudian kata beliau, di antara yang berpendapat ini juga di kalangan tabi'in Atha, Tawus, Sa'id bin Jubair, Makhul, Az-Zuhri, ya, dan juga pendapat Al-Imam Abdullah ibn Mubarak dan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahimahumullahu jami'an. Ini mereka berpendapat demikian. Basmalah adalah surat tersendiri, ayat tersendiri, ayat terpisah, ya, yang dicatat di awal setiap surat, namun bukan bagian dari surat itu, tapi dia ayat terpisah sendiri. Ini pendapat pertama, kata beliau. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wa ashabuhuma, berpendapat Imam Malik dan Abu Hanifah dan para pengikutnya, laisat ayatan minal Fatihati wala min ghairiha minas suwar. Mereka mengatakan, ya, bahwa basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah dan juga bukan bagian dari semua surat yang ada. Bukan.
Ya, kita sebutkan kemarin bahwa basmalah ini adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Imam Malik berpendapat bukan itu. Juga Abu Hanifah bukan. Ya, basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lainnya. Wa qala Daud Az-Zahiri mengatakan, hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin la minha. Ya. Kata beliau bahwa pendapat pertama tadi dia adalah ayat pertama pada setiap surat ya. Ya, pendapat kedua bahwa dia bukan ayat pertama pada semua surat. Yang ketiga, ayat terpisah sendiri. Ayat terpisah sendiri pada Al-Qur'an yang bukan bagian dari semua surat yang ada. Saya ulang. Pendapat ulama kita mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari semua surat Al-Qur'an. Al-Fatihah, Al-Baqarahnya, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Basmalahnya ayat pertama. Kemudian contohnya misalkan Al-Baqarah kita baca Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alif Lam Mim ayat keduanya. Dzalikal kitabu ayat ketiganya. Ini pendapat pertama. Yang kedua mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari surat. Ya, maka diletakkanlah Alhamdulillahirabbil alamin ini ayat satunya atau Alif Lam Mim ayat satunya dan seterusnya. Karena dia bukan bagian dari surat itu. Yang ketiga mengatakan hiya ayatun mustaqilatun fi awali kulli surah la minha. Dia adalah ayat terpisah pada setiap surat dan dia bukan bagian dari surat itu. Ini pendapatnya Daud Az-Zahiri dan juga pendapat riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Saya kira pendapat ketiga ini yang dengannya dicatatlah Al-Quran di zaman kita. Karena kalau kita melihat surat Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim ayat 1 atau 2? Ayat 1 kan, berarti basmalahnya adalah ayat yang terpisah sendiri, bukan bagian dari suratul Baqarah dan seterusnya itu. Kecuali pada ya Al-Fatihah. Al-Fatihah basmalahnya dimasukkan bagian dari surah. Ya. Lalu Imam Ibnu Katsir membahas lagi berikutnya, al-jahru wal israru bil basmalati fi sholatil jahriyah. Tentang menjaharkan dan melirihkan bacaan basmalah pada solat jahriyah. Kata beliau, wa amal jahru biha fi sholati faman ra'a anha laysat minal fatihati fala jahra biha. Adapun menjaharkannya pada solat jahriyah yaitu maghrib, isya dan subuh, maka orang yang berpendapat bahwa dia bukan bagian dari Al-Fatihah maka tidak menjaharnya dan tidak akan membacanya. Wa kadza man qala innaha ayatun min awwaliha. Begitu pula orang yang berpendapat dia adalah ayat ya dari awal surah pada setiap surah pada surah Al-Fatihah tersebut. Kata beliau, wa amma man qala bi annaha min awailis suwar fakhtalafu. Ya, adapun orang yang berpendapat bahwa dia adalah bagian ya dari awal surat setiap surat, maka mereka pun berbeda pendapat sekarang. Syafi'i mengatakan ya jahar biha ma'al fatihati wa surah, hendaklah dijaharkan bacaan basmalahnya itu dan pada Al-Fatihahnya dan juga pada setiap suratnya. Ya, hendaklah membaca menjaharkan basmalah. Ini pendapat mazhab Syafi'i kata beliau. Wa huwa madhhabu tawaif minas sahabati wat tabi'in wa aimmatil muslimina wa salafan wa khalafan. Pendapat yang menjaharkan bismillah ini pada setiap suratnya inilah pendapat Imam Syafi'i dan tawaif di kalangan para sahabat, tabi'in dan imam-imam kaum muslimin zaman klasik ataupun zaman kontemporer di zaman Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, fajahara biha minas sahabati Abu Hurairah, maka yang menjaharkan basmalah ini adalah Abu Hurairah, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, Muawiyah dan juga Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Baihaqi, Umar dan juga Ali bin Abi Thalib dan juga dikutip dari Khulafa al-Arba'ah. Ya, walaupun kata beliau ini kutipan yang gharib, yang aneh kalau dikutip dari imam yang 4 ini. Ini ya kutipan dari mereka bahwa menjaharkan basmalah di dalam Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah dan juga surah yang lainnya. Nah, jadi ini adalah pendapat para ulama. Ulama kita jangan lagi menisbatkan bahwa
oh yang menjaharkan basmalah ini maka dia adalah kelompok organisasi ini, yang tidak menjaharkan maka kelompok organisasi itu. Jangan. Ya, dia adalah semuanya warid dari salafus saleh, dari sahabat dan kutipan dari juga tabi'in dan para imam kaum muslimin. Kata beliau demikian. Ya, lalu mengutip banyak hadis dan juga ayat ya sebagai dalil untuk menguatkan pendapat ini, yang cenderungnya Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa inilah pendapat yang tepat dalam hal, karena belum mengutip banyak sekali. Kemudian belum melanjutkan lagi, wa dzahaba akharun ila anna la jahr bil basmalati fi sholati wa hadha huwa tsabit min al khulafa ila arba'ah. Sebagian mengatakan bahwa tidak dijaharkan basmalah itu. Inilah yang dikutip dari 4 para khulafa ar-rasyidin. Dan juga sebagian salafus saleh dari kalangan tabi'in, dan ini pendapat Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad ibn Hambal. Jadi dibaca dengan sir, tidak dijaharkan, ya, tidak dijaharkan. Wa indal Imam Malik anu la yaqra bil basmalati bil kulliyah la jahran wala sirran. Pendapat ketiga yaitu Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali, baik dalam salat jahariyah maupun salat sirriyah. Inilah 3 pendapat ulama kita Ahlus Sunnah dalam hal ini. Ya, yang membaca basmalah dengan jahar pendapat Syafi'i dan juga para sahabat tadi. Yang melirihkannya pendapat siapa? Sebagian sahabat dan juga bahkan 4 imam khulafa ar-rasyidin, dan pendapat Abu Hanifah dan juga Ahmad ibn Hambal dilirihkan secara lirih, lalu hamdalahnya dijaharkan. Imam Malik tidak baca sama sekali dengan ya mutlak, kata Al-Imam Ibnu Katsir, la jahran wala sirran, tidak dijaharkan dan tidak pula disirkan, sama sekali tidak membacanya. Dan mereka semuanya punya dalil disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang tepat dalam hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'adnya, kata beliau, yang tepat sikap bijak seorang imam, ya, ini nasihat kepada saya dan kepada semuanya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'adnya, yang tepat itu bahwa sesekali imam itu menjaharkan basmalah, sesekali tidak membaca basmalah, sesekali melirihkan basmalah. Kenapa demikian? Semua riwayat itu datang secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tepat. Jangan lagi mengatakan bahwa oh kalau menjahar oh berarti ini masjid NU. Yang tidak menjahar ini kayaknya Muhammadiyah atau Wahabi. Enggak boleh. Enggak boleh demikian itu. Katakan ini pendapat para salafus saleh semua. Jangan kotak-kotakan umat ini. Ajar mereka ilmu yang benar. Ya, demikian. Sehingga dibuatlah sikti fulan, kalau mereka sholat pasti enggak basmalah, ini sikti fulan. Kalau basmalah menjaharkan berarti sikti fulan. Jangan demikian. Ya, ini semuanya adalah ada hadisnya dan ada keterangan yang sahih sebagaimana pendapat Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam hal ini. Maka bijaknya, kata beliau, sesekali menjaharkan, sesekali melirihkan, sesekali juga tidak membacanya, karena banyak hadis yang sahih dalam hal ini. Sebagaimana diantaranya misalkan Abu Hurairah mengatakan, siapa yang ingin melihat solat yang mirip dengan Rasulullah, lihatlah solatku. Lalu Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar. Ya, Anas bin Malik mengatakan lagi dalam riwayat yang lainnya, kata beliau, aku sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semuanya memulai sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadisnya sahih juga. Artinya Nabi pernah membaca secara jahar dan pernah juga tidak membaca secara jahar. Inilah cara yang tepat, kata Imam Ibnul Qayyim, di dalam membaca ya basmalah di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah tersebut. Maka yang membaca basmalah secara jahar terus menerus kurang bijak, atau sebaliknya yang tidak membaca sama sekali terus menerus juga kurang bijak. Karena jika diambil satu, dia akan buang hadis yang lainnya. Atau jika mengamalkan yang berseberangannya, maka dia akan membuang pengamalan hadis yang lainnya. Yang tepat sesekali, mungkin maghribnya dijaharkan, nanti isya'nya jangan jaharkan, nanti subuhnya lirihkan, dan seterusnya
cara mempraktikkan hadis yang sahih, yang semuanya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya keutamaan basmalah, ya anjuran-anjurannya, makna-maknanya dan tafsirannya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan depan dan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang dapat disampaikan. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Al-Fatihah, ya Ustaz. Kan katanya begini, kalau kita di belakang imam yang baca Al-Fatihah, kita harus menyimak apa yang dia baca, mentadaburinya. Itu ada pendapat bahwa kita tidak perlu baca-baca sama sholat berjamaah. Dan kalau sholat itu sir, maka kita baca Al-Fatihah. Itu bagaimana? Oke. Apakah makmum membaca Al-Fatihah pada sholat jahriyah ataukah tidak ya? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama kita. Mungkin sudah dibahas oleh Ustaz Rosyikh. Sudah? Sudah ya? Pernah dibahas, tapi saya singkat sedikit ya. Baik. Apakah makmum membaca ataukah tidak? Ya, ada 3 pendapat ulama kurang lebih di sini, bahwa sekelas Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa makmum tetap membaca, baik itu dalam sholat jahriyah atau sirriyah. Ya, ini juga pendapat kuat, dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tetap membaca Al-Fatihah baik dalam jahriyah atau sirriyah. Karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kata beliau, maka menjadi standar sah salat, dan ini mutlak baik makmum jahar atau sirriyah harus baca. Ini pendapat pertama. Yang kedua mengatakan bahwa tidak usah baca sama sekali. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Apa kata beliau dalilnya? Karena orang yang berjamaah itu, orang yang berjamaah adalah diwakili oleh imamnya. Ada hadis Nabi, man kana lahu imamun fa qiraatuhu qiraatun lahu. Barang siapa yang punya imam dalam salatnya, maka bacaan imam itulah mewakili bacaan dia, maka enggak usah baca apa-apa. Mutlak enggak usah baca, sir atau jahar enggak usah. Ini Abu Hanifah. Imam Ahmad merinci. Rinciannya seperti apa? Kata beliau, jika dalam salat jahriyah maka makmum nggak usah baca. Ketika sirriyah, artinya misalkan jahriyahnya maghrib, dia imam baca rakaat 1-2, ya berarti makmum nggak usah baca pada rakaat 1-2. Rakaat ketiganya makmum wajib baca. Ya, apalagi dalam sholat sirriyah yaitu zuhur asar, maka wajib membaca karena imam tidak baca. Adapun dalam tadi isya atau subuh, maka tidak usah baca ketika imam baca jahar, dan baca ketika imam tidak membacanya. Yang tepat dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal wallahu ta'ala bishawab, yaitu menggabung 2 dalil. 2 dalil ini, pertama firman Allah azza wa jalla, idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Ayat ini turun seputar bacaan Al-Fatihah di dalam salat. Artinya ketika imam membaca jahar, maka diam, jangan baca. Ini dinafikan, maka dibawalah ke dalam sholat jahriyah, nggak usah baca. Adapun hadis yang mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka ini jika imam tidak baca, maka hendaklah dibaca oleh makmumnya. Ini pendapat pertengahan dalam hal ini. Allahu ta'ala alam bisawab. Maka jika ada sholat jahriyah, makmum tidak usah membaca Al-Fatihah. Namun jika itu sholat sirriyah, pada rakaat sirriyahnya imam, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah tersebut. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.